Kenapa Ampi ruang tamunya enggak di depan kamar? Mikirnya gini ya, jalan. Dari akses jalan, kalau misalkan garasi sebelah sini otomatis ini kan agak nanjak sedikit, jadi nggak bisa gitu. Apalagi kalau misalkan bener-bener di sini garasi, otomatis ini terlalu atas gitu, jadi nggak bisa, tetap nggak bisa ya teman-teman, belot lah gitu. Ntar kalau misalkan naikin mobil atau motor jadi nanggung gitu. Oke guys, jadi sekarang itu sore-sore ya. Tuh, kita lanjutkan postingannya. Nih, kita review hasil kerja. Ini sudah dibuka ya, soalnya besok mau pasang spandek dari Alderon. Dan atasnya di sebelah sini sudah dikasih apa itu namanya, plester. Ini sopi-sopi belum dicopot. Yang sebelah sini sudah beres, dan nanti gentengnya bakal dipotong kembali soalnya terlalu panjang ya. Sebelah kiri dan sebelah kanan ini. Tuh. Ini pagar ya. Oke, jadi kita mau bilang dulu ya teman-teman, kenapa Ampi ruang tamunya enggak di depan kamar. Enggak, itu namanya bukan minimalis katanya gitu. Oke, jadi sekarang kita bahas kenapa kayak begini. Jadi ya teman-teman, sebenarnya bukan enggak kepikiran, cuman Ampi itu mikirnya gini ya, jalan. Dari akses jalan, kalau misalkan garasi sebelah sini otomatis ini kan agak nanjak sedikit, jadi nggak bisa gitu. Apalagi kalau misalkan bener-bener di sini garasi, otomatis ini terlalu atas gitu, jadi nggak bisa, tetap nggak bisa ya teman-teman, belot lah gitu. Ntar kalau misalkan naikin mobil atau motor jadi nanggung gitu. Nah, makanya dibikin kayak gini, dibikin di sini gitu. Sebenarnya mikir juga kemarin tuh ya, mending di mana gitu, garasi ruang tamu. Sebenarnya iya, kalau misalkan ngikutin rumah minimalis ya, depannya gitu, emang harus di sini garasi itu, di depan ruangan ini rumah. Cuman meminimalisirkan suasana keadaan jalan atau tanah, jadi buatlah di sana gitu. Kalau misalkan di sana kan enak ya, misalkan parkir motor, atau contohnya aja gitu ya, misalkan ini mah kalau parkir mobil bisa kan lurusin ke sana dulu, set, langsung mundur ke sini, bisa masuk lagi ke sana gitu. Kalau misalkan di sini nggak bisa langsung masuk guys, jadi susah gitulah ya. Dia aja. Nah, ini dia ibu mandor nih. Ya itu cina aya nunanya yang naon cenah dibalik eta teh ruang tamu teh. Sebenarnya mah lain teu kapikir, samemehna lagi dipikir bolak-balik. Kitu sote lamun datar tanahna gitu nya. Kan ari ieu mah jadi gimana ya guys? Nanggung gitu ya. Coba sorot dari sini aja deh. Tuh. Jadi nanggung kalau misalkan sebelah sana parkiran itu nanggung pas masuknya. Ini kan agak atas ya, nah atas nih ini tuh. Nggak bisa langsung masuk gitu. Nah, kalau di sini mah bisa kan maju dulu ke sini gitu. Kalau misalkan mobil ya, mobil orang nganterin barang gitu contohnya. Itu bukannya nggak kepikir guys, tapi ada juga sih ya, di depan kamar itu dibikin garasi. Ini lebih asik kalau menurut Ampi, itu kelihatan luas aja gitu. Apalagi ntar udah terpasang spandek yang lumayan wow banget ini ya teman-teman. Ampi beli. Kita bikin tumbanil dulu nih. Tong gitu atuh. Nyumput sih. Nah, otomatis kan ini luas ya tuh. Apalagi kan ini dari sana ke sana itu ukuran 3,5. Enggak sih kan saware. Kayak nu paranyangna masih dipakai. Papan tuh. Jadi dibikinlah di sini. Di sini juga menurut Ampi masih cocok lah ya gitu.
masih ada juga ya. Entar kita, nah di sini nih ada foto nih, contoh ya. Ampi tuh ngikutin yang, bukan ngikutin sih ya, contoh seperti kayak gini ya teman-teman. Hampir sama ini juga parkirannya di depan kamar gitu. Mau kan piantai jadi mikirnya pan misalkan parkiran di dia jadi belot asupna gitu, asup motor asup motor mobil tah gitu, jadi susah guys ya. Bukan yang nggak kepikiran, memang ini nggak masuk gitu ya rumah minimalis yang ada ruang outdoornya di depan, tapi masih ada aja gitu ya rumah-rumah yang kayak gini, tapi di depan kamarnya itu dibikin parkiran gitu, masih ada juga. Kumaha yang naon ieu anu teu cocokna kira-kira? Eta ku awi we eta. Hah? Ku awi palagrang teh. Kan di tukang teh itu teh keur nyuguhan geura tingali. Ieu teh dispesialkeun ya guys ya buat spandek depan itu. Kita kan enggak dari holo ya. Nah, dan di sini juga ada updatean baru ya. Dibikin pagar, ada sisa. Ini hebal ya bikin pagar. Tuh. Jadi kalau misalkan pakai holo itu keropos. Nah, ntar juga itu pasti bakalan di cat. Ku naon? Ku holo besi. Entong atuh. Lain teh hayang ku besi teh. Kurang guys ya. Nah, ini juga udah hampir sama ini. Udah disuguhin nih guys, tuh udah rapih ya. Wah, bagus banget. Tinggal ngecat ini mah ya. Dan di sini ada yang bilang kemarin katanya itu jungkrang, takut anaknya dijongklok gitu. Nah, Ampi pagar gitu, cuman pakai hebel ya. Nggak apa-apa lah ya, nggak bakalan kita tendang-tendang juga ini hebel. Pasti kuat gitu. Dan ini tuh belum dicor ya teman-teman, belum dicor. Ini juga pasti ntar bakal dikasih besi ya kalau masih ada sama besi. Tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Jadi ini goa gelap. Jadi sebenarnya ini tuh yang tadinya ini tuh buat di sana. Gitu. Tadinya juga Ampi tuh nggak mau pasang ini guys, cukup satu aja. Tapi banyak yang komen dari teman-teman semua gitu. Ampi katanya itu terlalu gelap, bikin lagi jendela gitu. Ya udah daripada mubazir, kita pasangin lah gitu. Itu mah nggak bisa yang itu mung ya, lain maksud mung katingali caang kabatur atau kumaha. Jadi kita itu punya inspirasi ya di sini mau pasang deck kayak figura besar gitu ya teman-teman. Terus kan nyimpen TV di mana? Nyimpen TV di kamar. lain di kamar atuh kan kita merenan di dia teh bikin sekatan yang ngerti teh lain disekat di tembok maksudnya lomari anu bisa dibuka tutup dah seperti itu. Nggak pikir atau eta matina jeng-jeng lah masih kuat, yang penting ditutup kayak gitu. Coba yang sesapu atuh di imah teh apung. Jadi kita itu sengaja ya nggak bikin kaca ke sebelah sana, soalnya kan buat apa juga kan, itu juga masih caang lah ya. Ini gelap, itu sudah sore aja gitu, sama lampunya ini jelek gitu. Ntar itu mau dipasang figura, bukan figura ya teman-teman, apa sih yang di rumah. Nah contohnya kayak gini. Oke, ntar kita masukin fotonya. Oke teman-teman. Nah jadi begitulah ya guys, alasan Ampi parkiran jadi kebalik, ruangan outdoor kebalik, begitulah ya alasannya. Sama apalagi ya dari teman-teman semua tuh. Oh ya, dari soal jendela, kenapa di sini nggak dikasih banyak jendela gitu ya. Kalau misalkan banyak jendela ya teman-teman, contohnya di sini ada 2 gitu, ntar gimana mau nutup pakai figuranya gitu, nggak masuk estetik itulah ya. Kalau misalkan banyak jendela itu kayak rumah-rumah kayak rumah-rumah zaman dulu gitu. Ini mah apa ya, desain sendiri gitu, desain Ampi sendiri, nggak ngikutin orang lain, cuman nyontek sedikit gitulah ya. Jadi updatean buat sekarang begitulah ya, segitu.
Lanjut besok mau pasang spandek ya teman-teman. Kalau nggak dipasang kan hujan, apalagi ini kan terpal Alderon spesialnya udah dicopot ya. Soalnya kalau misalkan dipasang terlalu lama terpalnya ini pasti bakal rusak gitu. Jadi udah dicopot, lanjut besok mau dipasang ya. Atap Alderon itu yang di depan. Oke. Mungkin segitu. Semoga buat teman-teman semua paham, memahami alasan Ampi bikin ruangan outdoor di sini dan parkirannya di sebelah sana. Ini bukannya gaya-gayaan di pagar ya teman-teman. Kita balik lagi cerita gitu ya. Cita-cita, ini soal cita-cita dari dulu gitu ya. Ampi itu pengen punya rumah kayak ada parkirannya, walaupun itu salah penempatan ya. Kenapa salah penempatan? Ya, dibilang salah ya pasti salah ya teman-teman. Soalnya kan ini di kampung gitu, bukan di perumahan. Tapi Ampi maksain tetap pengen desain kayak gini gitu. Nggak peduli kata orang, wah ini kedeprap jelek gitu, ini itu. Terserah, yang penting nyaman menurut saya pribadi gitu. Cocok lah rumah kayak gini. Cuman penempatan outdoor ini, ruang tamu outdoor sama parkirannya jadi kebalik. Oke, jadi begitulah ya alasannya teman-teman. Oke, jadi kita tutup aja vlog updatean rumah minimalis hari ke 35 ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang selalu support, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut part 2, Ampi mau sambil beres-beres ya teman-teman ini.